Makam Sultan Malikus Saleh terletak di Kampung Beringin, Kecamatan Samudra, Aceh Utara, atau sekitar 17 km sebelah timur kota Loksmawe, Provinsi Aceh. Dalam satu kompleks situs pemakaman ini juga terdapat makam Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, atau Malikus Zahir, anak laki-laki dari Sultan Malik Al-Saleh, yang memimpin kerajaan pada tahun 1297 sampai 1326. Malikus Saleh merupakan ulama sekaligus raja di kerajaan Samudra Pasai atau Samudra Pasai. Kerajaan ini disebut sebagai pusat penyebaran Islam yang pertama di Nusantara. Para sejarawan meyakini bukti sejarah lebih kuat mengenai awal peradaban Islam adalah dari masa kerajaan Aceh. Guru besar sejarah yang juga mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Aziumardi Asra meyakini awal peradaban Islam berawal dari kerajaan Samudra Pasai. Titik awal Islam itu di mana Islam kemudian menjadi entitas politik, menjadi kekuatan politik, yaitu pertama kali di Samudra Pasai. Tapi ya dari sekian banyak kerajaan-kerajaan yang ada setelah Samudra Pasai, ya yang paling besar adalah Kesultanan Aceh. Itulah yang menjadi pusat dari politik dan intelektualisme Islam di Asia Tenggara secara keseluruhan. Sultan Malikus Saleh adalah nama yang digelar setelah dewasa karena ia taat beragama, lemah lembut, dan pemberi nasihat. Nama aslinya adalah Merah Silu bin Merah Gajah yang mengembangkan Islam melalui kerajaan Samudra Pasai sejak 1270 di wilayah Samudra Aceh Utara, Provinsi Aceh. Merah Silu atau Sultan Malikus Saleh memiliki seorang anak bernama Muhammad atau digelar dengan Malikus Zahir. Malikus Saleh sempat mengembangkan ajaran Islam selama 27 tahun, dari tahun 1270 Hijriah sampai tahun 1297 Hijriah. Bukan hanya ke negara tetangga seperti Malaysia, tapi sampai ke negara Asia lainnya melalui perdagangan antar negara. Yang ada itu adalah di Kesultanan Aceh. Memang sebelumnya ada Samudra Pasai, disebut juga sebelumnya ada Perlak misalnya, atau disebut juga ada Lamuri. Tapi yang membangun peradaban Islam itu sesungguhnya tidak hanya untuk wilayah Aceh, tapi untuk seluruh wilayah Nusantara, Asia Tenggara itu di Aceh. Menghasilkan karya-karya intelektual Islam yang luar biasa. Malikus Saleh wafat pada bulan Ramadan tahun 690 Hijriah dan dikebumikan di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. 2 tahun sebelum wafat, ia sempat menyerahkan tampuk pimpinan kerajaan kepada putranya Muhammad atau Malikud Dahir. Di masa kepemimpinan Malikud Dahir, agama Islam terus berkembang, bahkan dengan kemakmuran rakyat dan perdagangan ke mancanegara. Berhasil menerbitkan mata uang dari emas atau disebut dengan dirham. Hingga saat ini, makam Malikus Saleh terus dipadati oleh peziarah dari lokal dan luar Aceh. Selain melakukan doa, para peziarah juga melepaskan nazar. Seperti yang dilakukan Syarifah, salah seorang pengunjung yang sengaja datang ke makam Malikus Saleh untuk mengetahui lebih jelas tentang sosok Raja Pasai itu. Syarifah mengatakan, selama ini ia hanya mengetahui sejarah tentang Malikus Saleh lewat media sosial. Adalah raja yang sangat takwa, sehingga dijuluki dengan nama Malikus Saleh. Arti Malik yang Saleh, Malik artinya raja dan Saleh artinya takwa dan taat kepada Allah. Bagi masyarakat Aceh, Malikus Saleh bukan hanya sekedar pahlawan, tapi juga ulama, karena sosoknya yang bijak dan gemar menasehati. Penjaga makam Malikus Saleh, Ahmad Yusuf, menyebutkan,
Sedikit sekali warga lokal yang tahu tentang sejarah raja ini. Padahal, banyak pengunjung dari Asia Tenggara datang untuk mempelajari sejarah penyebar Islam pertama di Nusantara ini. Kalau yang saya lihat ya lebih banyak orang daripada Asia Tenggara daripada orang dalam, dari artinya orang Aceh. Jadi kalau orang Asia Tenggara kemari, seringnya orang datang kemari orang daripada daripada Malaysia dan juga daripada Singapura dan juga daripada Brunei dan juga ada Filipina dan juga ada orang daripada Thailand. Tercatat selama abad 13 sampai awal abad 16, Samudra Pasai dikenal sebagai salah satu kota di wilayah Selat Malaka dengan bandar pelabuhan yang sangat sibuk. Bersamaan dengan Pidi, Pasai menjadi pusat perdagangan internasional dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utama. Menjadi bukti pada masa itu, raja ini tak hanya berdakwah mengembangkan Islam, tapi juga tetap membina hubungan politik dan perdagangan dengan negara-negara lainnya. Dari Aceh Utara, Muzakir Nurdin, Metro TV.